Tenda pengajian Habib Syekh dirobohkan warga, sehingga pengajian yang hendak diadakan itu terpaksa batal. Peristiwa ini sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu kanal YouTube yang bernama Lentera TV. Menurut peristiwa yang disampaikan kanal YouTube itu, insiden ini terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya di daerah Banten. Ketika itu, kabarnya Habib Syekh hendak mengadakan pengajian di salah satu daerah di Banten. Namun warga di sana dan anggota-anggota Ormas PWLS melakukan penolakan besar-besaran kepada pengajian tersebut. Namun kendati demikian, pemerintah setempat ternyata telah memberikan izin untuk pengajian itu, sehingga pengajian itu tetap akan dilakukan. Itulah yang membuat para warga di sana dan anggota-anggota PWLS itu mereka murka besar, dan terjadilah perusakan tenda-tenda dan peralatan-peralatan pengajian yang membuat pengajian itu terpaksa batal dan melibatkan kerugian besar-besaran. Akan menjelaskan sedikit tentang masalah lambang Laskar Sabilillah. Pilih panjenengan ini kadang-kadang wonten ingkang dereng paham. Nggih. Milo monggo panjenengan perhatosake, panjenengan napa dimengertos pripun napa lambang-lambangipun kepada salah satu daripada Laskar Sabilillah. Coba naik ke atas membawa bendera laskar. Nggih, laskar nggih. Yang monggo tiang kalih mawon supados saged dipun kibarkan. Itu niku dipun bentangkan. Nyuwun sewu Gus nggih. Wonten mriki mawon. Lah ngoten. Tong mriki mawon, tong mriki. Tong mriki mawon. Sebelah mriki. Ada yang membawa tongkat komando menghadap mereka. Menghadap ke sana. Ada yang membawa tongkat komando tidak dibentangkan. Kalau bisa ada satu laskar lagi ke sini. Ada satu laskar lagi, silakan. Ini insyaallah niki ingkang majeng mriki insyaallah pahalane ageng niki. Monggo. Monggo setunggal mriko panjenengan mriki langotan. Tadi mundur. Agak mundur. Ada yang bawa tongkat komando? Tidak ada. Baik, dihadapkan ke sana. Dihadapkan ke sana. Yang kira-kira masyarakat tahu semua. Ini lambang Laskar Sabilillah. Oke, mudah. Lambang Laskar Sabilillah ini adalah lambang wayang. Ini adalah lambang gunung. Biasa yang ada di wayang mesti sebelum wayang itu mulai dan sebelum wayang itu dimulai itu biasa dikibarkan lambang ini dulu, segitiga. Ini kalau kalian tahu ini adalah lambang gunung. Kenapa lambang gunung? Karena ini adalah lambang leluhur kita semua. Bangsa Nusantara yang mengibaratkan mereka ibarat gunung. Panjenengan sumerep gunung. Gunung itu adalah pakunya bumi. Gimana mboten? Mila julukan-julukan ingkang wonten dumateng Nusantara biasa kaitannya kali bumi. Paku buwono, mangku bumi, amangkurat. Amangkurat tu amangku al-ard. Al-ard niku bahasa Arab niku bumi. Maka itu kaitannya dengan bumi. Kenapa? Karena beberapa kalimat yang paling disebutkan yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an itu al-ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi itu sering disebutkan dalam Al-Quran. Maka dari itu
Leluhur kita semua itu adalah mengibaratkan mereka semua adalah bagaikan gunung di atas bumi. Gunanya untuk apa? Untuk ditancapkan sebagai penyeimbang bumi, sebagai paku bumi, sebagai patok bumi, supaya buminya tenang, supaya buminya kuat, ibarat paku-paku yang ada di bumi. Di mana bumi tanpa gunung itu pasti akan hancur buminya karena keseimbangannya hilang. Bumi tanpa gunung akan hancur karena pakunya copot. Bumi tanpa gunung akan hancur, akan goyang, akan goyah. Apa sebab? Sebab bumi ini adalah penguat dari apa? Gunung adalah penguat daripada bumi. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini adalah lambang leluhur kalian semua. Makanya seluruh pasukan-pasukan tanah Jawa, termasuk juga Sumatera dan Kalimantan, banyak mengadopsi, yaitu adalah lambang-lambang yang disebut adalah lambang gunung ini. Maka saudara-saudara sekalian, lambang ini juga adalah lambang kedikjayaan dan kehebatan leluhur kalian. Jadi kalau seumpama kalian sudah terpasang di dalam dada kalian, kalau kalian sudah terpasang ada di pundak kalian gambar segitiga gunung itu artinya kalian adalah mewarisi satu kehebatan dan kedikjayaan daripada leluhur kalian sendiri. Maka dari itu ketika kalian memakai lambang gunung ini, mohon kalian jangan sampai kalian takut sama siapapun, jangan sampai kalian gentar sama siapapun, jangan kalian mundur walaupun satu langkah di dalam membela kebenaran. Ini adalah warisan kehebatan kedikjayaan daripada leluhur kalian. Maka dari itu saudara-saudara kalian, ini adalah lambang gunung. Maka biasa niku lek seumpama Ki Anom Suroto, Ki Mantep Sudarsono, lek seumpami buka wayang niku mesti gunungnya niku teko. Artinya apa? Artinya yang diceritakan oleh para dalang wayang menciptakan, yaitu menceritakan tentang masalah kehebatan daripada leluhur kita semua, yaitu adalah di mana leluhur kita semua memiliki satu kehebatan, kedikjayaan, kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bisa dibuktikan bahwasanya zaman dahulu yang namanya pasukan kekuasaan Mongolia itu tidak bisa ditundukkan oleh siapapun. Mongolia menguasai daratan Cina, Mongolia menguasai daratan Timur Tengah, Mongolia menguasai daratan Asia, Mongolia menguasai daratan Eropa, bahkan daratan Amerika. Tapi dua kali Mongolia menyerang ingin menguasai daratan Nusantara, selalu gagal karena kehebatan daripada leluhur kalian semua. Maka kalian itu adalah mewarisi daripada satu mental, satu kekuatan yang tidak mudah ditundukkan oleh orang lain. Maka disinilah PWI Laskar Sabilillah mengejawantakan kehebatan itu, dikolaborasi dengan sejarah leluhur kalian, dipraktekkan, dimanifestasikan dengan kekuatan di dalam membela bangsa dan tanah air. Paham nama mboten? Nah, niki PWI. Nomor selajengipun para Profesor niki wonten tasbih. Tasbih niki adalah tasawuf. Nek tiang tasbihan niku kan biasanipun tiang torekoan. Nek kiai toreko mesti nyepenge tasbih. Lek kiai sing politik niku wirite sanes kali tasbih tapi kali HP. WA terus teng pejabat nggih. Lah itu jadi beda. Kalau kiai tasawufan torekotan itu wiridnya itu pakai zikirnya pakai tas. Kalau kiai politik wiridnya zikirnya pakai HP. Maka ini adalah lambang tasawuf. Di mana kita semua saudara-saudara sekalian di bumi Nusantara ini adalah diperkuat dengan satu gerakan yang disebut adalah spiritualitas Islam yang dibangun dengan sufistik, yaitu adalah pembangunan tasawuf Islam, tasawuf akhlakul karimah dan pembersihan diri. Makanya kalian sebagai PWI, saya minta kepada kalian bersihkan diri kalian, jalankan akhlakul karimah, jangan turuti emosi, jangan punya dendam, jangan punya benci kepada siapapun kecuali hanya satu, apa? Keberanian di dalam menegakkan kebenaran. Jenamadan niki sof. Maka tasawuf zaman dulu
adalah saudara-saudara sekalian, ada Torekoh Satoria, ada Naksabandiyah, ada Qadiriyah, ada Qadiriyah Naksabandiyah, ada Torekot Naksabandiyah Khalidiyah, ada Torekot Khalidiyah, ada Torekot Syadhiliyah, ada Torekot kemudian Khalwatiyah, ada Torekot Bustomiyah, ada Torekot Ishqiyah, ada Torekot yaitu adalah diantaranya adalah Sirriyah, ada Torekot Junaidiyah, dan ada torekot-torekot yang lainnya. Ini semua dirangkai dari Sabang sampai Merauke oleh leluhur kalian semua dalam rangka memperkuat posisi Islam yang ada di Indonesia, sehingga dengan singkat Indonesia 99% memeluk agama Islam. Itu hasil karya perjuangan daripada para ulama-ulama Torekoh. Maka saudara-saudara kalian, pada waktu zamannya kolonial Belanda, yang pertama kali dihancurkan adalah Torekoh. Karena pergerakan kemerdekaan bangsa pun adalah diawali dan dipelopori oleh ulama Torekoh. Ketika ulama Torekoh bergerak, maka bangsa Indonesia bergerak. Ketika ulama Torekoh berhenti, maka bangsa Indonesia berhenti. Maka kemudian Belanda mengerti akan hal itu. Maka Belanda kemudian mengambil seorang mufti dari Yaman Hadramaut yang namanya Utsman bin Yahya Margaba Alwi. Diku kemudian ditempatkan jadi mufti Batavia, disuruh memberikan satu statement tentang masalah Torekoh. Maka Utsman bin Yahya sebagai mufti Belanda mengatakan Torekoh yang ada di Indonesia itu sesat. Maka Indonesia goncang dan ulama Torekoh banyak dibunuh di Banten, di daerah yang lainnya. Ini kenapa? Karena Belanda sangat licik dan sangat ngerti bahwa kekuatan Indonesia agamanya terletak pada Torekoh dan tasawuf. Paham nomor nomor selajengnya pun para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yaitu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA, termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA, semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara kalian, ini menunjukkan saudara-saudara kalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari Margaba Alwi, dan ini sifatnya ilmiah. Tidak dengan bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah. Yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Nomor selanjutnya ini adalah ada keris. Keris ini budaya, saudara. Budaya. Kenapa saudara sekalian? Senjata dan budaya. Senjata kita sudah jadi budaya. Maka dulu yang namanya pencaksilat itu adalah untuk melawan Belanda. Pencaksilat kalian itu untuk melawan penjajah. Jadi pencaksilat kalian itu bukan untuk melawan pribumi, tapi untuk melawan Jadi jangan sampai kalian itu menghancurkan sesama pribumi dengan pencaksilat kalian. Itu sama dengan mengkhianati leluhur kalian sendiri. Betul lah, betul. Maka saudara-saudara sekalian,
pencak silat di mana termasuk keris itu adalah senjata, tapi sekarang sudah dijadikan budaya. Artinya apa? Itu harus dilestarikan sebagai budaya kita, sebagai warisan daripada budaya leluhur kita. Walaupun senjata sekarang sudah canggih, tetapi itu sebagai warisan leluhur jangan sampai disia-siakan, karena itu maknanya bukan sekedar budaya, tapi itu termasuk warisan data-data sejarah. Dinapa mboten? Faham nggih? Nomor selanjutnya wonten Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya